Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan sekalian. Sebelum kita mulai pilihan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Cukup, terima kasih. Nah, hari ini ya, pertemuan ke-15 ya. Berarti minggu depan kita sudah UAS ya. Nanti mungkin kita UASnya bisa secara online maupun secara offline gitu ya. Kita sesuaikan tergantung nanti keadaannya seperti apa. Ya. Nah, di pertemuan ke-15 ini kita akan membahas tentang materi baru yaitu cloud computing, IoT, dan juga AI yang berhubungan dengan hardware ya. Dan terkait minggu kemarin ya, karena kan mengikuti kegiatan kegiatan pramuka kalau tidak salah ya. Saya harap rekan-rekan itu kalau ada kegiatan seperti itu silahkan disampaikan ke dosennya gitu ya. Tidak semua dosen itu tahu kalau kegiatan seperti itu tuh diwajibkan. Selain itu surat dispennya juga silakan disampaikan ke dosen yang bersangkutan gitu ya. Ke dosennya bisa memberikan izin gitu ya. Dan kemarin tuh tidak ada kabar sampai setengah jam. Akhirnya saya WA salah satu mahasiswa. Akhirnya ya kita eh, batalkan saja ya pilihannya ya karena kan itu wajib ya dari pendidikan. Harusnya yang menaruh hukum konfirmasi ke saya tapi tidak konfirmasi gitu. Nah, untuk minggu depan atau untuk acara-acara yang lainnya, silahkan kalau memang ada kegiatan seperti itu, silahkan disampaikan ke dosen pengampunya bahwa Pak saya sedang ada diminta untuk ikut kegiatan pramuka dan itu wajib gitu ya. Dan biar dosennya tidak bingung mencari mahasiswanya kemana gitu ya. Baik, materi ke-15 ini ya. Oh iya, sebelumnya kemarin harusnya ada ikhlas ya, kuis gitu ya. Karena harusnya materi hari ini adalah materi hari kemarin. Tapi karena rekan-rekan semuanya tidak bisa hadir ya, saya ganti kuis saja. Silakan yang belum mengerjakan sekarang mengerjakan di Wiklas ya. Saya share dulu materinya kemarin itu kalau tidak salah saya minta beberapa dari rekan-rekan itu saya tidak meminta secara langsung ya, tapi silakan dikerjakan untuk baru 26 siswa masih kurang beberapa. Silakan segera dikerjakan kuisnya karena harusnya kuisnya hari ini karena rekan-rekan kemarin tidak bisa hadir berangan jadi saya ganti kuis saja deh. Nah, terkait materi kita hari ini kita akan membahas tentang cloud computing, teknologi cloud, kemudian Internet of Things, dan juga AI. Ini berhubungan dengan hardware. Nah, secara umum nanti beberapa mata kuliah ini akan menjadi beberapa mata kuliah ya, seperti Internet of Things itu nanti di semester 5, AI itu juga mungkin di semester 3 atau semester 5 ya. Kalau cloud computing nanti pilihan ya, jadi memang dari kemarin beberapa kali tidak mengambil cloud computing. Jadi harapannya nanti di angkatan 25 ini cloud computing bisa diambil karena ini mata kuliah pilihan. Nah, silakan rekan-rekan di kelas diakses di pertemuan 15, di sana sudah ada materi tentang ini ya, cloud computing, Internet of Things, dan artificial intelligence. Oke, baik. Nah, mungkin yang pertama, kok itu judulnya ada tiga, kok ada cloud computing, ada Internet of Things, dan ada artificial intelligence gitu ya, karena ketiga hal ini berhubungan ya. Jadi cloud computing nanti support pada penyimpanan data kita, database kita di internet, ya. Itu berhubungan dengan server gitu ya, tempat kita hosting gitu ya, dan lain sebagainya. Pokoknya berhubungan dengan penyimpanan data kita yang ada di internet. Gitu ya. Kemudian Internet of Things, nanti kita belajar Internet of Things itu nanti ada sensor gitu ya. Misalnya kalau rekan-rekan pernah mendengar atau melihat berita ya terkait IoT ini misalnya di pertanian. Dalam pertanian itu biasanya pakai IoT kayak kalau di Jogja itu seperti di perkebunan buah naga ya. Jadi mereka menggunakan IoT
dan sensornya itu sensor cahaya. Kalau misalnya malam hari nanti lampu di perkebunan akan menyala gitu ya, atau mungkin sensor kelembapan tanah gitu ya, yang nantinya sensor-sensor itu akan mengirimkan data. Nah, datanya itu dikirim lewat internet. Nah, Internet of Things itu mewakili things-nya itu benda ya, berupa sensor gitu ya, yang mengirimkan data ke internet. Yang nanti muaranya juga sama ke cloud ini ya. Di Internet of Things, cloud ini berhubungan. Nah, yang ketiga, artificial intelligence. Nah, sekarang siapa sih yang nggak pakai AI ya? Hampir semua lini dari kehidupan kita itu pakai AI. Kecuali emang kehidupan yang ada di hutan gitu ya, tidak berhubungan dengan teknologi, pasti tidak berhubungan juga dengan AI. Karena kalau kemarin saya ikut sebuah seminar ya, kata Elon Musk katanya kita harus takut pada AI gitu ya. Tapi ada seorang profesor yang menyatakan bahwa kita tidak perlu takut terhadap AI. Tapi yang kita takutkan adalah orang-orang yang mahir atau lebih dulu lebih mampu menggunakan AI daripada orang yang belum bisa menggunakan AI. Karena orang-orang yang memakai AI ini akan lebih cepat dalam kehidupannya gitu ya. Contohnya sekarang kan ada AI asisten ya. Jadi ada yang buat perusahaan, tidak ada karyawannya, cukup mengandalkan AI aja, perusahaannya tetap jalan. Itulah contoh daripada orang-orang yang lebih mahir menggunakan AI. Berarti benar yang kata profesor tersebut ya, untuk di era sekarang, yang perlu kita takutkan adalah orang-orang yang lebih mampu menggunakan AI daripada orang-orang yang tidak menggunakan AI. Karena mereka akan lebih cepat, lebih mumpuni, ya, dan lebih updated gitu karena menggunakan AI. Baik, materi kita yang pertama yaitu adalah cloud ya. Apa itu cloud computing ya? Jadi cloud computing itu ada sebuah layanan ya, akses layanan melalui internet tanpa perangkat fisik sendiri. Misalnya kalau teknologi yang dulu ya, sekarang juga masih dipakai gitu. Nah, kita tuh masih pakai server yang di mana ya, di misalnya di lab komputer ya. Nah, kita masih ada satu server, nah seperti itu kan di lokal gitu. Kalau sekarang dengan teknologi cloud, sekarang sudah tidak seperti itu. Jadi kita sudah bisa menyimpan barang itu di server gitu ya, di internet gitu ya. Nah, karena ada teknologi cloud ini, kita mengenal juga namanya data center. Jadi data-data yang kita miliki itu kita simpan di mana? Di data center ini yang kita sebut dengan cloud. Cloud atau aman. Nah, di dalam cloud ini ada apa aja? Yaitu ada mungkin bisa dilihat ya di gambar. Ini mungkin saya perbesar sedikit mungkin ya. Oh, tidak. Mungkin mungkin saya bukan ya. Oke. Nah, kita bisa melihat ya di dalam cloud ini ada apa aja? Itu ada server ya. Kemudian ada penyimpanan, di mana data di cloud. Ya, di dalamnya juga ada database SQL dan lain sebagainya. Kemudian ada aplikasi, kemudian ada jaringan. Cloud ini tuh kenapa disebut cloud ya karena kita jadi menyimpannya di tempat perangkat kita. Atau mungkin contoh lebih gampangnya ya kalau kita menyimpan foto gitu ya. Foto di HP kita, biasanya kita taruh di HP kan, tidak perlu di internet. Misalnya kalau rekan-rekan punya foto itu sekitar berapa ya, 1 tera gitu ya. Kalau kita simpan di HP kan nggak mungkin. Maka dari itu kita simpan di cloud. Cloud-nya ini sebenarnya sama juga fisik bentuknya, yaitu di server. Kita menyimpan datanya di server. Nah, konsep inilah disebut dengan cloud. Ya. Ini menyimpan melalui internet gitu ya. Nah, nah, jadi saat kita menyimpan perangkat ya, contohnya seperti ini. Kalau zaman dulu, saya ya tahun 2009 gitu ya, 2015 masih menggunakan flash disk. Kalau data-data kita kayak foto, file-file dan lain sebagainya, terus kita mau akses, kita menggunakan laptop, terus kita simpan di mana? Di hard disk kita. Atau kita masukkan ke dalam flash disk kita. Kalau teknologi cloud ini tidak pakai seperti itu ya, jadi tidak di laptop kita sebagai tempat penyimpanan untuk flash disknya, tapi kita simpan di server atau di internet.
Jadi saat kita mau mengakses data kita ya kita melalui internet langsung kita simpan di server. Nah di dalam server itu ada data-data kita. Nah ini teknologi inilah yang disebut dengan cloud gitu ya. Pokoknya kita menyimpan data di internet gitu ya. Padahal internetnya juga sama, nanti bentuknya juga fisik juga bentuknya server. Namun kan harus melewati internet ya. Tidak kita simpan di device kita gitu ya maksudnya. Jadi akses layanan melalui internet tanpa perangkat fisik sendiri. Jadi tanpa perangkat yang kita miliki di laptop kita, iPad, HP, ataupun PC kita yang kita simpan di harddisk kita sendiri, tapi kita simpan di internet. Namun kenyataannya memang yang di internet itu juga kita nyimpannya juga di mana? Di server gitu ya, server penyimpanan. Selain itu kita nanti kenal juga namanya NAS ya, Network Attached Storage. Ya, itu untuk menyimpan data. Kalau sekarang kan yang terkenal itu kalau kita bisa punya private ini ya storage atau lokal ini ya, lokal server kita sendiri gitu. Nanti semester atas kita kan belajar itu. Jadi misalnya kita punya data nih, punya data puluhan giga gitu ya. Nggak mungkin dong kita bawa, kita simpan dalam laptop kita yang hanya ukurannya sekecil ini, terus mungkin ini cuma 1 tera gitu, padahal data kita 2 tera. Gimana caranya agar lebih bisa ya kita simpan di cloud. Di cloud itu bisa dalamnya juga ada server gitu ya. Nah di cloud itu ada apa aja sih? Ya itu tadi ada server, ada penyimpanan ya, SQL, database kalau kita punya aplikasi ya. Biasanya ini nanti kita juga kenal Docker ya untuk environment ini ya untuk memisahkan ini ya antara server, penyimpanan, SQL, aplikasi, dan ini ada jaringan cepat maksudnya adalah kalau cloud itu membutuhkan jaringan cepat gitu ya. Begitu. Oke, nah untuk konsepnya sendiri ya, teman-teman bisa perhatikan tiga kan. Jadi memang teknologi itu dari perangkat kita ya, tidak disimpan di lokal atau di perangkat kita sendiri. Data dan aplikasi tidak disimpan di dalam laptop gitu ya, tapi di mana penggunaan cukup menggunakan internet untuk mengakses layanan. Jadi memang disimpan di cloud-nya ini, di dalamnya ada server dan lain sebagainya. Jadi misalnya kalau sekarang udah ini ya nggak asing lagi kalau rekan-rekan pakai Google ini ya, Google Doc gitu ya, atau Google Drive lah ya. Nah, Google Drive itu kan di sini banyak ada Google Doc, ada spreadsheet, dan yang lainnya. Itu kan kita simpan di drive kita kan ya. Nah, itu contoh daripada cloud. Ya. Nah, ini ada karakteristik daripada cloud computing. Yang pertama on-demand service ya, layanan tersedia kapan saja. Jadi selama kita connect ke internet ya, layanan itu juga akan tersedia kapan saja. Gitu. Mau kita akses malam, pagi, atau saat kita di mana, bisa saja selama terkoneksi dengan internet. Buat network akses ya, dapat diakses melalui internet ya, ini yang paling utama ya. Kalau ini nggak ada internetnya ya nggak disebut dengan cloud ya. Karena mengkoneksikan kita ke server cloud-nya ya harus dengan koneksi internet. Kemudian dengan resource pooling ya, sumber daya digunakan bersama. Jadi memang kalau kita misalnya Google Drive lah ya, kita sharing file doc gitu ya, ya kita menggunakannya bersama kalau kita share ke beberapa orang. Gitu. Jadi bisa saling edit, saling ini selama punya autentifikasi gitu, otorisasi untuk membuka aplikasi atau perangkat tersebut. Kemudian rapid electricity, kapasitas dapat bertambah otomatis. Nah ini sebenarnya tergantung ya kalau kita layanan di cloud pun saya kita di Google Drive lah ya. Kalau standarnya itu 8 giga kalau tidak salah ya, maksimal itu. Nah kalau kita mau nambah kan bisa, tapi harus berbayar. Maka dari itu ini juga salah satu contoh daripada rapid electricity. Yaitu kapasitas dapat bertambah otomatis. Kemudian unsur service pengguna dapat diukur gitu ya. Jadi
penggunanya dapat diukur. Misalnya kan kalau rekan-rekan eh, pengen membatasi akses di cloud-nya ya, saya 50 orang atau 80 orang gitu ya. Nah, itu bisa diatur di situ gitu. Atau mungkin kalau rekan-rekan punya file doc ya, nah itu kan bisa dibatasi penggunanya, bisa ngapain aja, bisa ngedit, delete, ataupun update ya, tergantung dari kebutuhan rekan-rekan semua. Gitu ya. Terus lain computing ya. Karena yang computing ada tiga ya. Pertama ada IaaS, yaitu infrastructure as service ya. Jadi infrastrukturnya itu menjadi service yang dijual gitu ya. Kemudian ada PaaS yaitu platform as service ya. Contohnya ini platformnya sebagai penyedia. Contohnya Heroku, Hero. Kemudian ada SaaS, itu software as service. Nah, software as service kan kita tahu ya banyak ya, ada email, ada drive, dan lain sebagainya. Itu contoh dari Microsoft banyak juga ya. Nah, apa itu IaaS ya? IaaS adalah infrastruktur as service. Jadi eh, infrastrukturnya itu tuh memberikan service ke penggunanya. Nah, ini dia menyediakan apa? Server, storage, dan juga jaringan. Misalnya kalau server, DNS server, katakan beli domain gitu ya. DNS domain server kan butuh ke server gitu ya. Atau mungkin rekan-rekan mau meeting nih, saya mau hosting web saya gitu ya. Terus rekan-rekan sewa server untuk menyimpan hostingnya tadi gitu ya. Terus storage gitu ya, misalnya rekan-rekan mm, apa yang namanya langganan di Google Cloud gitu ya. Saya menyimpan jutaan foto saya gitu. Di sini silahkan rekan-rekan bisa sewa storage di Google Cloud gitu. Jadi memang infrastrukturnya dia lebih ke ini. Atau mungkin rekan-rekan sedang buat aplikasi yang real time gitu ya. Terus butuh data yang banyak untuk disimpan. Nah, rekan-rekan bisa pakai ini juga ya, contohnya AWS, Amazon Web Service. Contohnya dia menyediakan infrastruktur penyimpanan, gitu, cloud server, dan juga jaringan. Nah, fokusnya pada hardware dan infrastrukturnya. Jadi mereka tuh menyediakan rak server gitu ya. Kalau teman-teman pernah di sebuah perusahaan IT ya, yang bergerak di jaringan, pasti pernah lihat yang seperti ini. Kalau teman-teman TKC pasti tahu lah ya. Jadi ada perusahaan yang menyediakan layanan server, seperti itu. Ya, meminjamkan server. Ini lebih ke infrastruktur fisik. Jadi misalnya kalau di Saka Tani Katama ya di Jakarta itu ada dia menyediakan sebuah rak untuk disewakan. Terus nanti dia menyewakan server, 4 server misalnya. Ada perusahaan yang saya mau sewa server dong satu, nanti dikasih server satu. Nanti di dalamnya itu bisa kalian gunakan semaksimal mungkin gitu ya di servernya, bisa untuk web, bisa untuk penyimpanan dan lain sebagainya. Gitu. Contohnya seperti itu. Ya, yaitu platform as service. Nah, ini contohnya dia hanya menyediakan platform pengembangannya aja. Dia menyediakan hak akses ke servernya, dan penyimpanan data cloud-nya, kemudian database SQL-nya, development tool-nya apa. Gitu. Ini beberapa contohnya ya Heroku ini platform untuk pengembangan. Contohnya Heroku dan Kubernetes. Memastikan ketersediaan perangkat lunak. Jadi perangkat lunak ini disediakan oleh PAS ini. Jadi nanti kita tinggal pakai aja. Kalau tadi di IaaS ya infrastruktur as service mereka lebih ke fisiknya. Kalau PaaS atau platform as service dia menyediakan platformnya itu untuk coding lah, untuk penyimpan datanya lah, apalah ya tidak berhubungan dengan fisik. Kalau mungkin ke platform as service sih kalau rekan-rekan hosting ya, hosting di server gitu ya. Nah, dia kan di sana sudah disediakan nih di cPanel yang udah ada SQL-nya, udah ada development tool-nya kayak Firebase misalnya ya, ada Fazila dan lain sebagainya.
kemudian penyimpanannya dapat berapa giga, terus di servernya di mana gitu. Nah, server ini kan berhubungan dengan yang infrastruktur, namun ini kan cara settingnya aja, letaknya tetap di IaaS gitu ya. Kemudian yang ketiga ada SaaS yaitu Service as Service ya, Service ya kita sudah tiap hari pakai. Nah, kita sharing di Google Drive gitu ya, kita pakai email gitu kan, isi dan lain sebagainya yang kita sharing ke orang. Kita langsung pakai aplikasi online. Kalau kita pakai aplikasi-aplikasi di online kan sudah termasuk SaaS sendiri. Jadi perangkat lunak jadi yang tinggal kita gunakan untuk kita pakai. Oke, kemudian keuntungan cloud computing ya. Pertama hemat biaya, jelas hemat ya daripada kita misalnya kita pakai Google Cloud gitu ya. Kita nggak perlu menyediakan storage sendiri, harus beli hard disk kan sekarang mahal. Kita tinggal berlangganan aja, biayanya lebih lebih murah daripada kita mengadakan misalnya kita mengadakan server sendiri kan lebih mahal. Kalau kita tinggal sewa kan lebih lebih murah. Skalabilitas tinggi ya, ya benar skalabilitas tinggi ya. Kita bisa mengaksesnya di mana-mana, terus jangkauannya juga luas ya, jangkauannya luas gitu, lebih enak. Kemudian aksesnya mudah, ya mudah dengan perangkat apapun kita bisa aksesnya, baik itu laptop, mobil maupun desktop gitu ya. Selama dia apa terhubung dengan internet. Kemudian backup data lebih baik. Nah, ya lebih baik pasti. Kalau misalnya ya, data kita simpan di cloud, kemungkinan untuk hilangnya itu akan kecil ya. Yang pasti server cloud-nya pasti nyimpen mirroring-nya atau kopian. Jadi misalnya data kita korup rusak maka akan cepat diganti. Kalau kita pakai yang non cloud ya, pakai perangkat fisik kita sendiri ya, kalau itu rusak ya sudah hilang data kita. Mendukung kerja jarak jauh ya, ini mendukung ubiquitous ya, dimanapun kita bisa mengakses ya. Mau di rumah, di kantor, di mana, di kota atau di desa ya, yang penting dia terhubung dengan internet. Dan selain keuntungan juga ada kekurangan. Kekurangannya apa? Tergantung ada internet atau tidak tadi. Kalau ini nggak ada ya sudah nggak. Kemudian risiko keamanan data. Katanya ya kalau ini sembarangan ya semua orang bisa mengakses ya. Kalau tadi misalnya kita sharing data di Google Drive lah, kita buka open access, everyone have link, bisa ngedit ya sudah. Ataupun datanya kita tidak proteksi ya sudah pasti. Kemudian berhubungan dengan privasi data ya karena yang mengakses banyak tadi ya. Apalagi kalau kita tidak berikan autentifikasi, ya bahaya itu. Semua orang bisa mengakses, semua orang bisa. Nah, kemudian ada downtime server ya. Jadi kadang server itu kan nggak 24 jamnya. 24 jamnya lah ya pasti gampang rusak ya mungkin ya 2 bulan 3 bulan rusak. Maka dari itu setiap malam ya, karena kan pernah mengalami pasti. Kok malam jam 12, jam 2 kok lemot agak gitu ya saat kita mengakses ke internet ya sebenarnya servernya itu sedang di restart atau mungkin karena pakai perangkat mobile banking ya. Jadi kalau kita akses jam 12-an malam mulai kok nggak gagal-gagal terus ya jelas karena jam-jam itu kan waktunya untuk restart ya. Dan time ini bisa waktu restart bisa juga servernya rusak gitu ya atau listriknya mati gitu ya. Ya pasti itu akan berpengaruh. Internet pasti jadi ada konsep hubungan alat fisik ke internet dapat apa mengirim data, menerima data dan dikontrol otomatis. Contohnya adalah apa smart home gitu ya. Tadi kan saya mencontohkan malah perkebunan buah naga gitu ya. Misalnya dia sedang menanam buah naga sekitar 1 hektar gitu ya. Dengan memanfaatkan IoT kita bisa mengontrol nih kebun kita seperti apa, intensitas cahaya, kemudian masa pertumbuhannya dan lain sebagainya dari platform kita, dari HP kita.
Nah, contohnya bisa di ini ya, smart city, smart home gitu. Kembali lagi Internet of Things adalah konsep menghubungkan perangkat fisik ya. Perangkat fisik ini berupa sensor ke internet agar dapat apa? Mengirimkan data dari perangkat fisik ke internet ke server kita, kemudian menerima data ke server dan kemudian dari server itu diolah ya. Datanya diolah, kemudian dikembalikan lagi ke platform kita berupa data yang bisa kita gunakan. Dan gitu kita nggak perlu ngontrol on off gitu ya, maksudnya ngeset itu. Tapi dia akan otomatis terkirim. Nah ini ada beberapa layer ya sebenarnya dari IoT. Tapi IoT ini sebenarnya nanti semester ini akan dipelajari lebih jauh ya. Nah contohnya ini ada level-levelnya, ada perception layer itu. Dia adalah layar sensor ya. Layar ini misalnya ada sensor gerak, sensor cahaya, sensor warna, sensor suhu dan lain sebagainya. Dan dari sensor ini ditangkap, dimasukkan ke dalam ini gateway nanti kita kenal namanya di gateway di processing ini. Nah, mungkin ini ya secara lebih singkatnya saja, nanti lebih detailnya di IoT ya di semester 5. Jadi nanti ada sensor di perception layer, dia akan menerima sensor berupa data ya, datanya itu dari mungkin citra cahaya atau mungkin panas, kelembapan, atau suara, atau getaran, dan lain sebagainya. Kemudian diterima oleh perangkat dari perception layer. Kemudian diteruskan melewati jaringannya. Jaringannya melalui transport layer bisa berupa jaringan routingnya berupa WiFi, Bluetooth gitu ya, atau transmisi gitu. Setelah data ini dikirim ke transmisi, baru diterima di web service-nya, di processing data atau di data center atau mungkin di cloud-nya. Jadi dari perangkat dikirim melalui jaringan sampai ke processing layer-nya ini di web service, data center ataupun. Nah di sini nanti akan diolah datanya. Misalnya dari sini kita akan mengetahui kejadian gempa gitu ya. Di sini ada sensor getaran, kemudian sensor getaran ternyata waktu itu gempa beneran. Sensornya digetar sangat kencang, kemudian dia mengirimkan data ke internet. Setelah itu di processing layer di data center, nanti dia akan memproses, oh ada gempa nih. Nah, dari data itu nanti dikirimkan lagi ke mana? Ke perangkat kita atau ke smart city mungkin atau smart home kita. Ya. Nah, ini kita nanti bisa membaca data itu secara real time. Jadi waktu sensornya itu terjadi, menerima data, masuk ke internet, kemudian proses di data center, nanti kita akan menerimanya di aplikasi layer. Ini berupa mobile bisa, desktop bisa, smartphone bisa, smart city juga bisa. Contohnya ini ya, misalnya ini ada sensor cahaya. Rumah kita sudah smartphone nih. Nah, sensor cahaya ini, oh ternyata cahayanya udah nggak ada, gelap. Nah, dia langsung ngirim cahaya data ke internet, kirim ke web service kita, memberitahukan bahwa ini keadaan sudah gelap. Nah, otomatis dari web service dia akan mengasih tahu ke host smartphone-nya, ini udah malam dong, nyalain lampu dong. Ini akan menjalankan lampu. Ya. Nah, ini adalah konsep dasar komponen IoT ya. Yang pertama ada sensor tadi, mengambil data di lingkungan, bisa sensor gerak, sensor cahaya, sensor kelembapan, sensor suara, dan lain sebagainya. Kemudian menghubungkan ke ini namanya, kita nanti kenal microcontroller ya. Microcontroller itu ada banyak, ada IPS 32, ada Arduino gitu ya. Nanti jenisnya IPS pun ada banyak, ada 82, ada 8, dan banyak sekali. Nanti tinggal kita pakai mana, ada Arduino Uno ini. Jadi dari sensor kita masukkan ke microcontroller gitu ya, atau microcontroller. Kemudian dari microcontroller akan diteruskan ke jaringan dengan internet ke server kita. Nah di dalam server, nah di sini sudah ada algoritma atau machine learning-nya yang akan menganalisis data yang diterima dari uh, sensor tadi. Datanya diolah, kemudian nah ini proses analisis kita pakai Google Code AI ya, ini contohnya aja. Kemudian setelah diolah nanti dikirimkan ke perangkat kita.
bisa berupa monitoring gitu ya, kontrol aplikasi pengguna gitu ya. Ya atau mungkin bencana dan lain sebagainya bisa terkirimkan ke aplikasi si usernya. Itu ya. Jadi IoT itu lebih seperti ini. Dari sensor ke microcontroller, microcontroller teruskan ke gateway internet ya, terus baru ke server. Di server data diolah kemudian dikirimkan ke penggunanya. Bisa berupa desktop, mobile dan basis web ya. Tapi selama semuanya harus terkoneksi dengan internet. Bisa juga ke smartphone ya, dia otomatis matiin lampu atau mungkin nyalain TV dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contohnya ya, contoh ini Arduino IoT Kit ya. Jadi coba rekan-rekan perhatikan. Nah, di sini ada buzzer, kemudian buzzer itu yang bunyi yang ring, itu ada lampu. Nah, ini ada beberapa sensor gitu, misalnya sensor suara, sensor suhu gitu ya, atau cahaya gitu. Saat ini dicolokin, ini IoT-nya ya, ini microcontrollernya. Nah, saat ini mendeteksi panas lah, mendeteksi getaran, dia akan mengirim data ke sini ke microcontroller. Setelah itu dikirimkan ke internet. Nah, ke internet, server kita kan, terus server ini, misalnya ya, servernya langsung membalikan data. Nah, itu dikirim untuk misalnya menyalakan lampu, menyalakan kipas, atau memberikan data tertentu ke kita. Nah, contohnya kita nanti pakai servernya kalau tidak punya sendiri pakai Beilingnya. Nah, ini juga ada contoh yang bukti ya, ya pakai EPS juga. Nah, ini ada beberapa sensor yang sama ya modelnya. Ini monitor ya, nanti bisa data itu keluar di sini. Begitu. Cara kerja IoT tadi sudah ya dijelaskan bahwa nanti ada sensor mengambil data dari lingkungan ya, contoh suhu, cahaya, kemudian ke microcontroller ya, mengolah data sensor ya. Jadi datanya apa diolah di sini, kemudian diteruskan ke internet. Internet melalui kabel gitu ya. Setelah kabel, ya lagi ke cloud. Ya, cloud ini nanti dianalisis oleh server kita pakai AI atau machine learning tertentu lah ya. Itu baru dikirimkan ke perangkat usernya. Itu berupa data ataupun nanti sebuah action ya, misalnya TV nyala atau lampu mati, TV nyala dan lain sebagainya. Contoh menggunakan IoT ya, sama ada smartphone ya. Nah, HP saja kita bisa mengontrol kamera, lampu, doorlock gitu ya, pakai RFID. Contohnya RFID tempelkan nanti terus mendeteksi, oh ini ternyata ada user yang masuk. Tapi semua ini kan terkoneksi dengan kemudian smart city ya, ada rute bus tanpa bahkan ada yang taksi atau bis otonom ya, dia jalan sendiri gitu, ya dengan rute yang telah ditentukan. Tapi tetap terhubung server gitu. Akhir ya, efisiensi layanan pertahanan dan sebagainya. Nah, ini contohnya juga ada perkebunan. Menganalisasi hasil panen, dia mengontrol sensor kelembatan tanah ya, waktu penyiraman otomatis. Kemudian smart classroom ya, ini bisa mengontrol AC, mengontrol smart monitor, lampu, meningkatkan kualitas belajar mengajar. Di mejanya juga misalnya dia otomatis nyalain komputer atau tidak gitu. Kemudian kekurangan dan kelebihan IoT. Kalau segi keuntungan ya, otomatisasi sistemnya otomatis. Kemudian datanya juga real time nanti. Ya, energinya tentu lebih murah ya, masih dan hemat biaya. Kemudian pengambilan data lebih cepat ya karena lewat internet. Yang penting dapat. Cuma kekurangannya apa ya itulah tadi ya. Resiko keamanannya kurang tinggi. Itu misalnya dia akan, oh maaf, risiko keamanan tinggi maksudnya adalah dia itu kurang secure ya. Karena kenapa datanya bisa diambil itu saja gitu ya. Kemudian ya ini butuh internet. Kalau nggak ada internet nggak bisa dipakai, cuma microcontroller aja. Gitu. Kemudian kompleksitas sistem ini terlalu kompleks, gitu. Jadi butuh server yang mumpuni untuk mengolah data. Nah, kemudian privasi pengguna ya, nah ini IoT dari perangkat
ya terbuka ya, misalnya kayak sensor dan lain sebagainya bisa dihack karena itu ada Bluetooth-nya bisa ditolong di tengah perjalanan paket data itu dikirim. Itu disebut dengan non-intermittent. Nanti kita bahas di komunikasi data dan jaringan. Oke. Iya, tadi keamanannya kurang, kemudian butuh internet, terlalu kompleks sistemnya, dan juga privasinya kurang. Itu adalah kekurangan dari IoT. Kemudian AI hadir atau AI hadir, yaitu perangkat kelas yang dirancang khusus untuk mempercepat pemrosesan AI gitu ya. Ya, AI sendiri membutuhkan apa komputasi besar gitu ya. Parallel processing kemarin ya, kita tidak single processing tapi parallel processing. Terus membutuhkan pemrosesan data yang cepat gitu ya, tidak lambat lagi. Mengapa AI membutuhkan hardware khusus ya? Itu kenapa? Agar pemrosesannya bisa melibatkan banyak data gitu ya. Bisa jutaan data. Kemudian penghitungan metriknya besar. Kemudian ada neural network-nya kompleks. Kadang juga CPU yang lama kurang mumpuni. Sekarang kan drive lebih mahal ya harddisknya. Bukan harddisk ya, VGA itu yang karena VGA itu salah satu yang dipakai. Nah, ini adalah jenis AI hardware ya, ada 3 yang sering dipakai, yaitu ada GPU, Graphic Processing Unit ya, atau graphic card. Nah, ini yang paling banyak dipakai. Kemudian ada Tensor Processing Unit atau TPU, chip khusus AI buat kemudian yang ada NPU, Neural Processing Network Unit, prosesor khusus AI pada smartphone. Nah, ini GPU ya. Nah, ini mulai dari dulu memang mahal, sekarang tambah mahal lagi karena ya banyak ya. Awalnya untuk grafis ini digunakan untuk apa? Kalau rekan-rekan gamers ya pasti punya lah ya paling enggak ini Nvidia atau mungkin Radeon ini. Terus sekarang enggak banyak ya. Jarang yang pakai AMD kayak Radeon ya. Kalau zaman dulu ya. Terus sekarang semua yang pakai Nvidia. Satu yang high bandwidth memory ya. Kemudian dari ini prosesnya diparalelkan di core paralel proses tinggi. Jadi dia bisa memecah ya core yang ada di core processing yang ada di GPU. Kemudian GPU digunakan untuk machine learning ya, dia prosesor lebih ke prosesor AI. Dia bisa pelatihan model dan juga di neural network. Kalau NPU Neural Processing Unit prosesor khusus AI pada smartphone. Contohnya facial recognition dan AI camera. Nah, kalau untuk konsep besarnya ya bisa dilihat di sini ada ringkasan tahapan. Yang pertama kesuksesannya ya ke bawah. Ringkasan tahapan dan pemain IoT ya apa? Kemudian keuntungan publik. Oh, ini nggak penting bagus. Oke, lanjut. Ini adalah penerapan ya. Penerapan AI hardware untuk apa? Face recognition ya. Untuk face recognition ya. Digunakan pada smartphone, scan wajah, autentifikasi wajah, text to speak gitu ya. Atau NVIDIA, ini chip NVIDIA maksudnya. Self-driving car. Nah, ini untuk memproseskan sensor kendaraan. Ini ya. Kemudian ada chatbot AI, ada CPU data center, medical, CPU cluster, text to speak. Gitu ya. Kemudian untuk medical AI, AI assistant ya untuk kesehatan. Dampak teknologi modern. Nah, positif ya lebih efisiensi tinggi, otomatisasi ya, big data analisis pendukung industri 4.0. Kekurangannya apa? Keamanan ya, harus lebih ditingkatkan.
pengangguran akibat otomatisasi ya jelas ya. Rekan-rekan jangan sampai nanti bekerja dengan job desk repetitif. Repetitif maksudnya berulang-ulang. Kemungkinan untuk digantikan itu lebih tinggi daripada yang butuh pemikiran gitu. Jadi kalau misalnya contoh mohon maaf ya, pekerja pabrik yang tugasnya melipat-lipat kertas atau kain gitu ya, lama-lama kan digantikan oleh mesin juga. Carilah pekerjaan yang tidak repetitif, tidak mengulang, yang kemungkinan akan kecil untuk digantikan oleh perangkat teknologi. Ngomongin sebelumnya kita bahas ini ya, dia kan integrasi teknologi modern ya, ya eh, di era sekarang ini ya kita bisa lihat ya yang paling utama adalah di paling awal berhubungan dengan fisik manusia ya benar tadi IoT ya. IoT berhubungan dikirimkan data ke internet ya, setelah di internet kita simpan di cloud. Cloud ini kalau ada AI-nya ya bisa kita olah datanya, diproses lebih lanjut. Nah, diprosesnya untuk kita kembalikan lagi ke kita action result-nya ya. Jadi pemrosesan data yang diperoleh dari IoT tadi gitu. Yang itu akan memberikan keputusan yang baik terus decision saat kita melakukan sesuatu dengan bantuan teknologi ini yang lebih mudah dan lebih akurat ya. Nah, secara langsung diagramnya seperti ini. Kemudian tantangan teknologi modern ya tadi cyber security harus menciptakan sesuatu yang lebih aman gitu ya. Kalau di internet privasi data ya data kita jangan sembarangan kita sebar internet. Etika AI ya jangan menggunakan AI itu berlebihan ya. Kalau mau nulis artikel ya di parafrase gitu ya, tidak mentahan dari ChatGPT copy terus diupload diunggah ke jurnal. Nah, kemudian konsumsi energi data center ya data center tuh sebenarnya karena hidup 24 jam ya butuh listrik yang besar juga. Itu ya juga harus diperhatikan. Infrastruktur internet ya, jadi internet semakin banyak guna semakin harus diperhatikan lagi. Contohnya kalau saya lihat di Jalur Pramuka itu kabel internet udah semrawut gitu ya. Kalau bisa juga infrastruktur harus diperbaiki. Mungkin masa depan teknologi modern ya, nanti ya harapannya smart city, smart education ya, autonomous vehicle dan lain sebagainya ini juga bisa. AI everywhere, it's computing, quantum computing, ini ada contoh jadi teknologi masa depan yang mungkin nanti bisa. Kemudian kesimpulannya adalah apa? Cloud computing, IoT, dan hardware ya. Kalau cloud computing menyediakan layanan komputasi melalui internet gitu ya. IoT menghubungkan alat fisik ke internet, dan hardware mempercepat pemrosesan AI. Nah, ketiganya menjadi fondasi utama teknologi modern dan revolusi industri 4.0. Ini mungkin itu saja materi kita hari ini. Ya, kurang lebihnya mungkin nggak ada pertanyaan kita sambung di kolom komentar ya atau diskusi di bawah nanti saya akan siapkan gitu. Ini mungkin itu saja materi kuliah kita hari ini. Tetap dengan berdoa maka maaf, kita buka dengan berdoa maka kita akhiri dengan berdoa pula. Berdoa membuat agama dan kerjaan kita masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Cukup, terima kasih. Saya tutup. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.